Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Lanjutkan di bab ke-7 untuk comeback with you. Mohon maaf dari kemarin bener-bener karena sistemnya lagi error, jadi aku nggak bisa bacain. Langsung aja. Pelatihan kedua. Laluna yang terkejut membuat dia memandang Sania lagi dan memberi kode untuk berbuat sesuatu. Mereka berdua tiba-tiba berdiri dan memandang Albi yang juga ikut berdiri. Mereka berdua mendorongnya perlahan ke dinding lalu menahannya berdiri dengan dihalangi tubuh Laluna dan Sania. Apa yang akan kalian lakukan? Albi terlihat sangat ketakutan. Apa yang kamu dengar barusan? Tanya Sania menatap intens mata Albi. Tidak ada, aku tidak mendengar apa-apa. Aku hanya melihat kalian berjanji kelingking, itu saja. Kenapa kalian terlihat sangat mengerikan? Bisakah lepaskan aku dulu? Albi mulai gugup. Bagaimana aku bisa percaya kata-katamu? Kamu juga mahir mencuri informasi kan? Tanya Laluna mulai menggertak. Sumpah, kamu bisa percaya padaku. Di tempat ini harus saling mempercayai. Tidak boleh saling mencuri barang atau informasi dari anggota lain. Tapi kalau mencuri hal lain di luar gedung ini, boleh. Jelas Albi. Memandang Laluna dengan sedikit rasa takut. Baiklah. Laluna dan Sania mulai melepaskan Albi. Apa ada yang ingin kamu sampaikan? Tanya Laluna sambil membetulkan pakaiannya. Kalian berdua dipanggil Pak Kepala ke kantornya. Untuk tas-tas ini biar aku bawakan ke kamar kalian, kata Albi, menyampaikan pesan sambil mengambil tas yang ada di sebelah Laluna dan Sania. Tangan Sania dan Laluna masih bertahan di atas tasnya, seolah masih belum percaya dengan Albi. Aku tidak tertarik untuk mengambil barang anggota lain, karena di sini aku juga bekerja menjadi pelayan. Aku bisa diusir Pak Kepala dan kehilangan pekerjaan jika aku melakukannya. Sepertinya Albi mengerti yang dimaksud mereka berdua. Baiklah, terima kasih. Aku bisa percaya padamu, kata Sania melepaskan tas untuk dibawa Albi. Mereka berdua bergegas ke kantor Pak Kepala. Di dalam kantor itu, Pak Kepala sedang membaca koran dan meletakkannya setelah mereka berdua masuk ke kantornya. Silakan duduk. Aku akan memberitahu peraturan di gedung ini, dan ini berlaku selama 4 tahun. Kalian boleh berada di luar gedung berkeliaran sesuka hati. Jika lebih dari pukul 12 malam atau tidak pulang, kalian harus mencari telepon umum untuk mengabari pihak Gedung Putih. Karena itu menyangkut keamanan kalian. Jika sampai keesokan harinya kalian tidak pulang dan tidak ada kabar, kami tahu kalian dalam bahaya. Yang kedua, jangan membeberkan hal apapun di tempat ini tentang kebiasaan di kastil dan hal mengerikan di sana, karena kami di sini tidak mau tahu hal apapun yang ada di sana, dan kami tidak mau disangkut pautkan jika terjadi sesuatu di sana. Yang ketiga, mencuri kurang dari target selama seminggu akan mendapatkan hukuman, berada di Gedung Putih selama 1 bulan, dan melayani semua penghuni Gedung Putih tanpa bisa keluar kemanapun. Yang keempat, tidak boleh membocorkan informasi tentang gedung ini terhadap siapapun dan kalian harus mencari cara agar alamat gedung ini tidak diketahui. Kalian diperbolehkan memiliki penginapan lain untuk mengelabui semua orang tentang tempat tinggal kalian. Tapi setiap pukul 9 malam kalian harus menyerahkan hasil curian secara diam-diam. Jika kalian tidak membawa hasil curian, keesokan harinya kalian akan dijemput paksa oleh senior dan menerima hukuman. Kalian tidak diperbolehkan membeli handphone, apapun alasannya. Kalian boleh membeli banyak barang elektronik, tapi kamera tidak akan pernah bisa masuk ke gedung ini. Jika kalian masuk ke rumah sakit atau tertangkap polisi, aku akan datang sebagai orang tua kalian dan menyamar. Jadi kalian harus bisa mengenaliku. Itu adalah peraturan di Gedung Putih ini. Cukup menyenangkan, bukan? Peraturan akan bertambah setelah 4 tahun kalian lolos dari pelatihan ini. Ada pertanyaan? Penjelasan panjang dari Pak Kepala mulai dicatat oleh Sania. Pelatihan akan diadakan dua kali seminggu, jadi kalian harus datang, tidak boleh membolos sama sekali. Jika membolos, kalian juga akan mendapatkan hukuman. Baiklah, selama 2 minggu kalian akan dibekali cara mencuri dan mencopet secara profesional. Target per hari kalian harus bisa mencuri 1 barang elektronik, 1 minuman kaleng, 1 perhiasan, dan sejumlah uang minimal Rp500.000 atau 4.058,71 Nepal rupiah. Kalian akan didampingi senior untuk uji coba mencari
mencuri pertama kali saat di luar gedung. Jadi selama 2 minggu ini kalian harus bekerja keras. Apa ada pertanyaan? Tambah Pak Kepala. Bolehkah aku bertanya setelah berapa hari jika terpikir pertanyaan di kepalaku? Laluna meminta kesempatan. Baiklah, sekarang kalian akan diantar Albi ke ruang komputer. Setelah itu kalian akan belajar mencuri dan melatih kecepatan tangan. Pak Kepala memerintah Albi untuk membawa mereka berdua ke ruang komputer. Dalam perjalanan hari itu, Laluna dan Sania bertemu dengan 3 senior di bidang IT. Mereka adalah Nano, Gaza, dan Arzi. Mereka adalah 3 pria yang menjadi pencuri kelas kakap karena mereka sudah menjadi kaki tangan banyak pejabat dengan motif kejahatan yang berbeda. Mereka selalu lolos dari kejaran polisi karena kemampuan mencuri dengan kecepatan tinggi dan hanya di depan komputer saja. Pekerjaan mereka adalah meretas informasi dari luar negeri untuk mendapatkan informasi otentik yang bisa menyerang korbannya, dan kebanyakan adalah di dunia politik. Selamat siang semuanya. Pelajaran hari ini kalian akan diajarkan untuk meretas, mengambil informasi secara cepat dan menutup akses agar tidak terdeteksi, kata Nano, salah seorang pelatih. Mereka semua bekerja dengan serius. Ini adalah hal terpenting dari misi Laluna, karena dia ingin sekali meretas informasi untuk mendapatkan akses langsung ke Dinas Ketenagakerjaan Indonesia dan segera minta pertolongan mereka untuk bisa pulang. Keinginan untuk meloloskan diri sendiri malah akan membongkar kedok perdagangan manusia dan perbudakan yang ada di kastil itu. Hal ini memang sangat berbahaya, tapi jika terlambat maka nyawa wanita penghibur dari Indonesia itu akan lenyap seketika tanpa bekas. Nano memberikan trik jitu untuk menutup akses agar orang mengetahui jika dokumennya diretas. Maksudnya agar orang tidak mengetahui jika dokumennya diretas. Dengan kecepatan tangan Nano, kita semua cukup kagum karena hanya hitungan detik Nano mampu mendapatkan informasi penting dari pemerintahan Singapura. Berapa banyak narapidana dari Nepal yang berada di sana dan menutup aksesnya agar tidak diketahui orang lain. Hal ini memang bukan keahlian yang mudah. Kita bahkan harus melatihnya beberapa kali agar tangan bisa mengetik dalam hitungan detik tanpa kesalahan sama sekali. Karena jika terjadi kesalahan ketik data akan cepat bocor dan resikonya kita akan diburu dan mati dengan sia-sia. Dalam 3 jam pelajaran itu, satu kelas yang berisi 30 orang ini sama sekali tidak ada yang berleha-leha. Bahkan mereka sama sekali tidak ada yang berbicara. Mereka fokus dengan komputer mereka masing-masing. Dalam bidang ini Sania termasuk mahir karena dia mampu menguasai beberapa teknik lebih baik dari Laluna. Aku selesai, Sania berteriak setelah selesai meretas dokumen dari pemerintahan Jerman tentang investasi ilegal yang mereka lakukan sekaligus menutup aksesnya. Nano dan kawan-kawannya bertepuk tangan. Hebat, kamu melakukannya dengan baik. Kecepatanmu dalam bidang ini sebagai pemula terbilang cukup bagus. Mungkin selama 2 minggu ini kamu akan ahli untuk menjadi pencuri dokumen. Sania terlihat sangat senang dan cukup puas dengan kerja kerasnya. Laluna tersenyum di sampingnya. Aku tahu dia adalah partner yang hebat. Kita akan bisa saling melindungi, batin Laluna memandang Sania yang masih serius mempelajari sistem komputer. 30 menit kemudian pelatihan itu selesai. Mereka diperbolehkan istirahat sebentar sambil minum air putih yang disediakan di gedung putih. Tiba-tiba lonceng berbunyi dengan sangat keras. Kling klong, kling klong. Semua orang berlarian menuju sebuah ruangan di lantai 2. Mereka berlari seperti menyelamatkan diri dari bencana. Gerakan mereka sangat cepat, bahkan hanya dalam hitungan detik dalam ruangan itu mereka berdiri rapi seperti barisan militer. Ruangan itu hampir mirip seperti aula yang sangat besar, dalamnya masih sama, sekitar 30 orang dari kelas komputer tadi. Anehnya, di sini tidak banyak orang ngobrol dan tidak banyak orang yang berbicara satu sama lain. Walaupun ada beberapa orang bersandar menonton ke-30 orang ini berbaris. Satu pelatih bernama Rin datang dengan membawa tongkat panjang, entah untuk apa tongkat itu. Rin berjalan berputar mengelilingi 30 anggota ini. Dia melihat penampilan, tapi semua tidak boleh menoleh dan harus menghadap ke depan. Suasana sangat tegang. Hari ini, aku akan mengajarkan kecepatan tangan. Untuk pemanasan sebelum aku mengajarkan triknya, di dalam kotak besar itu terdapat uang kertas yang sangat banyak. Semua senior yang berdiri di sana akan membantuku untuk menyebar uang itu di ruangan ini. Tugas kalian adalah mengumpulkan uang sebanyak mungkin dalam waktu 50 detik. Setelah waktu habis, kita akan menghitung jumlah uang masing-masing orang. 3 orang dengan jumlah terendah harus memindahkan galon dari halaman ke dapur gedung ini. Kalian siap? Tanya pelatih Rin. Semua menjawab serentak, siap. Para senior menyebarkan uang dan aba-aba dimulai.
Waktu dimulai. Tanpa menunggu waktu, mereka berebut dalam waktu 50 detik. Laluna dan Shania benar-benar serius mengambil uang dan memasukkan ke dalam kantung celananya agar bisa membawa lebih banyak uang. Waktu hampir berakhir, semua orang saling menabrak dan saling berebut, saling menjatuhkan dan saling bersikutan. Baiklah, waktu habis, pelatih Rin menghentikan mereka semua. Satu persatu jumlah uang mereka dihitung. Roko, seorang pria bertubuh tinggi dengan kulit berwarna hitam, mendapatkan uang dengan jumlah tertinggi. Laluna dan Shania mendapatkan posisi ke-10 dan ke-11 dalam jumlah uang ini. Karena 3 orang dengan jumlah terendah terpaksa turun untuk memindahkan galon baru, mereka bisa bergabung kembali. Nafas mereka cukup terengah-engah, tapi pelajaran selanjutnya kembali dimulai. Kalian sudah tahu cara mengambil uang dan mengumpulkan uang dalam ruangan terbuka. Sekarang kalian akan belajar mencuri di sebuah ruangan tertutup. Di sini bukan hanya dibutuhkan kecepatan, tapi juga kewaspadaan. Ada sebuah brankas di sana dengan sandi yang kita tak tahu. Cara ini sering diperlihatkan dalam film untuk menggunakan stetoskop. Kalian harus selalu melihat ada CCTV yang mengarah ke kalian atau tidak. Jika ada, maka kalian harus punya cara untuk menutup CCTV itu entah bagaimanapun caranya. Kemudian kalian harus mendengarkan baik-baik saat kalian memutar sandi, karena jika itu benar akan ada bunyi klik. Setelah itu kalian akan dengan cepat untuk membuka brankasnya. Kalian akan dibagi menjadi 6 kelompok yang di dalamnya terdiri dari 5 anggota. Tugas kalian adalah bekerja sama untuk mengambil sejumlah uang dalam brankas dan saling melindungi satu sama lain. Di balik pintu itu ada beberapa ruangan yang sudah didesain untuk mendeteksi kegagalan untuk mengambil uang dalam brankas. Jika alarm berbunyi, itu pertanda kalian gagal karena ketahuan sang pemilik brankas. Kuharap kalian mengerti. Penjelasan pelatih Rin lagi. Oke, waktunya hanya 30 menit, silahkan berkelompok, kata pelatih Rin. Laluna dan Shania berkelompok dengan 3 orang pria bernama Janu, Falco, dan Ken. Mereka semua bersiap memasuki ruangan yang disediakan. Waktu dimulai. Pelatih Rin membunyikan peluit. Mereka berlima bekerja sama untuk mengambil uang di brankas dengan membagi tugas. Laluna bertugas menutup CCTV, Falco bertugas mematikan sistem laser menggunakan peralatan IT, Janu bersiap di samping Shania untuk mengambil uang. Shania bertugas memecahkan sandi brankas menggunakan stetoskop. Kemudian Ken bertugas mengamati jika masih ada jebakan lain di ruangan itu. Mereka mulai praktiknya, dan dalam waktu yang cepat Laluna menutup CCTV dengan permen karet yang dimiliki Falco. Kemudian Falco berhasil mematikan laser, baru Shania dan Janu masuk ke dalamnya. Shania memecahkan sandi dalam waktu 30 detik. Kemudian uangnya berhasil diamankan dalam karung yang dibawa Janu. Ketika mereka akan keluar, tiba-tiba Ken berteriak, "Berhenti!" Shania dan Janu tidak jadi melangkah. Ken berkata pada Falco masih ada 1 laser tepat sejajar dengan kaki mereka dan belum mati. "Terima kasih Ken," kata Falco yang segera mematikan laser itu. Mereka berdua keluar dengan aman, membawa sejumlah uang di dalam karung. Kemudian mereka berlima bergegas untuk kaula itu lagi untuk menemui pelatih Rin. Tidak disangka, mereka datang lebih dulu sebelum yang lain. Semua senior bertepuk tangan menyambut mereka berlima. "Kalian cukup hebat, waktu masih kurang 10 menit dan kalian keluar tanpa bunyi alarm," kata pelatih Rin. Mereka berlima saling melihat dan akhirnya tersenyum juga. Mereka saling berkenalan satu sama lain. 10 menit telah berlalu, ada 2 kelompok yang gagal dan sisanya lolos dengan waktu yang berbeda. Kelas hari ini selesai. Besok kalian akan mulai untuk kelas menembak, memanah, dan panjat tebing. Kemudian hari-hari berikutnya kalian akan mengulang pelajaran seperti IT, bela diri, dan lain-lain. Sehingga kalian benar-benar mahir. Minggu depan kalian sudah turun ke lapangan. Apa kalian siap? Jelas pelatih Rin. "Kami siap," mereka semua menjawab dengan kompak. Hari itu juga kelas berakhir. Lelah seperti sudah mendera Laluna dan juga Shania. Mereka diantar Albi ke kamar mereka. Dalam pikiran mereka, ruangan yang akan digunakan mereka menginap adalah tempat kumuh seperti di kastil waktu itu. Setelah sampai di ruangan itu, betapa terkejutnya Laluna dan Shania yang akhirnya bengong di depan pintu kamar mereka. Oke, sekian dulu untuk Come Back With You di bab ke-7. Semoga kalian suka dengan kisahnya, karena ini akan aku tamatin di sini. Kalian bisa klik like kalau kalian suka dengan videonya, atau klik subscribe
dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru, karena aku juga lagi membuat novel terbaru lagi untuk dimasukkan ke dalam YouTube. Oke, thank you.